Good morning, Bu Susi. How are you today? Alhamdulillah, Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Are you ready to pray? Yes. I have got the hands of man with the finger and the line. I raise them up as the sky. We will pray and will be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku pemahaman. Amin. Baik, alhamdulillah teman-teman. Sudah banyak yang sudah bergabung ya. Ada Ainun, Akila, Firza, Naila, Claribel, Satria, Aca, kemudian Amel, ada Arsya, Arya, Ezel, ada Ratu, ada Niko, Ilmi. Ya. Nah, baik teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di Zoom ya bersama Ibu Susi di kelas 3 ya teman-teman semuanya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran sebelumnya, Ibu Susi mau bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sudah belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sholat kewajibanku. Iya betul, sholat kewajibanku. Teman-teman masih ingat tidak? Sholat itu artinya apa? Sholat itu doa. Iya betul sekali, sholat itu artinya doa ya. Sholat bisa diartikan juga sebagai serangkaian ucapan atau gerakan ya yang dimulai atau yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Nah, teman-teman, jadi kita juga sudah belajar tentang hikmah sholat ya. Ya, hikmah sholat itu ada apa saja teman-teman? Hikmah sholat ya. Jadi hikmah sholat itu yang pertama apa teman-teman? Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Terus apalagi hidup bersih, di semua waktu hidup tertib dan teratur ya. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Oke, baik teman-teman. Jadi tentang sholat ini kita sudah mempelajarinya dari kelas 1 ya. Kemudian kelas 2 juga kita sudah pelajarinya ya. Teman-teman masih ingat tidak? Tepuk sholat. Sholat ada berapa waktu? Sholat wajib ada 5 waktu. Ya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Kesiangan. Hah? Kesiangan. Tidurnya malam-malam terus ya, begadang ya. Jadi sholat subuhnya kesiangan. Ya teman-teman, masih ingat tidak tepuk sholat? Nah, jadi dalam sehari semalam ada berapa jumlah rakaat sholat? 3.
Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat wajib berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Iya, pinter. Ada 17 rakaat. Ya. Iya, teman-teman masih ingat tidak? Aku salah lagunya. Sholat subuh 2 rakaat. Oke, coba yuk sama-sama ya. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Sholat Isya. Sholat maghrib 3 rakaat. Zuhur asar 4 rakaat. Isya juga 4 rakaat. Semua 17 rakaat. Ya, teman-teman masih ingat lagunya itu di kelas 2. Nah, jadi teman-teman di kelas 2 juga kita sudah belajar tentang bacaan sholat ya. Bacaan sholat teman-teman di halo, suaranya terputus-putus. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar tentang praktik sholat atau gerakan sholat. Oke, teman-teman, please open your book to page 65. Have you finished? Open your book to page 65. Ada mau masuk ya? Oke, Ibu akan tampilkan di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang gerakan sholat. Ya, apa saja sih gerakan yang ada dalam sholat itu? Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar, ada gambar di sini tentang gerakan sholat. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu bertegak menghadap kiblat. Ya, ini gerakan sholat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Lalu yang kedua apa? Allahu Akbar. Iya, betul. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Adalah mengangkat kedua tangan ya di awal sholat, ketika sholat sambil membaca takbir, membaca Allahu Akbar. Ya. Lalu yang ketiga apa? Ini yang ketiga. Meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Iya, betul sekali. Yang ketiga itu adalah meletakkan kedatangan di antara pusar dan dada ya. Jadi di antara pusar dan dada ya. Kemudian gerakan yang keempat apa ini? Ruku. Iya, betul sekali. Ruku ya. Nah, teman-teman. Kami Allah. Iya. Teman-teman ketika kelas 2 sudah belajar tentang bacaan sholat. Teman-teman masih ingat tidak bacaannya? Masih. Masih. Ketika ruku ya, kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iya, betul. Kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali ya. Oke, baik. Selanjutnya setelah ruku, yang kelima adalah gerakan apa ini? Berdiri lagi. Iya, berdiri setelah ruku atau disebut juga dengan i'tidal ya. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu i'tidal adalah gerakan berdiri setelah bangun dari ruku ya. Sambil membaca apa? Bacaan i'tidal apa teman-teman masih ingat tidak? Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Walakal hamdu.
Alhamdulillah, teman-teman masih hafal ya. Ini dibaca ketika sholat. Kemudian gerakan selanjutnya adalah sujud. Iya, betul sekali. Apa? Salam. Salam. Iya, salam semua ke Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah gerakan ketika sholat, ya. Jadi ada berapa gerakan ketika sholat? Ada 10 ya. Gerakan sholat, teman-teman fokus ya, dilihat. Ada 7. Pertama, berdiri tegap menghadap Ini kiblat. yang tak suka dulu ya setengah. Ibu. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekap. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya. Kelima adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. 6 adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Ini. Jam bentar. Dan juga tunjuk tangan kanannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Kesepuluh adalah salam. Menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Nah, teman-teman, itu tadi video tentang gerakan sholat. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya apa saja itu gerakan sholat ya, teman-teman. Nah, ketika melaksanakan sholat, teman-teman, ya kita tidak boleh terburu-buru ya. Kita tidak boleh terburu-buru sholatnya. Ya. Iya, harus tumakninah ya, teman-teman. Ya, jadi gerakan diam sebentar ya sebelum berpindah ke gerakan sholat yang berikutnya, itu disebut dengan tumakninah ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh terburu-buru ya.
Apalagi sholatnya misalnya cepat sekali ya. Cepat kilat. Siapa yang masih sholatnya terburu-buru? Enggak. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi sholatnya harus khusyuk ya, harus tumakninah ya. Karena Rasulullah pun mencontohkan kita ya agar sholatnya khusyuk dan tumakninah ya, tidak terburu-buru ya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja? Selain buang angin, apa? Gerak-gerak. Ya, betul Muntah. sekali Ngobrol. diantaranya. Habis itu Nggak banyak bergerak ya, Tawa. lebih dari 3 kali Terbahak-bahak. tidak sah sholatnya. Tidur, Ya betul sekali, tidak tertawa, terbahak-bahak, tidak bercanda ketika melaksanakan sholat. Itu akan batal sholatnya, tidak sah ya. Iya, apalagi misalnya nih contohnya siapa ya di sini? Muntah, Bu. Misalnya Ilmi sama Firda sedang sholat ya. Kemudian contoh ya, misalnya Firza nengok ke Ilmi gitu, ngobrol. Ilmi, sekarang sudah rokaat keberapa ya? Gitu. Terus dijawab sama Ilmi, baru rokaat pertama gitu. Nah itu batal sholatnya ya. Ngobrol. Batal sholatnya karena ngobrol ya, berbicara ya. Ketika sholat itu maka sholatnya tidak sah, maka sholatnya harus diulangi. Ya. Jadi ketika sholat kita tidak boleh berbicara, ngobrol, kemudian banyak bergerak ya, apalagi sampai menggoyang-goyangkan badannya ya. Nah, itu batal sholatnya ya, harus diulangi. Jadi sholatnya harus khusyuk ya, fokus pandangannya lurus ke tempat sujud ya. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sholatnya harus khusyuk, harus fokus tumakninah ya, tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Nah, teman-teman tadi kita sudah mengetahui ya gerakan-gerakan sholat. Nah, teman-teman, gerakan bangun dari ruku itu disebut apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Tadi kita sudah sama-sama melihat gerakan sholat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, gerakan apa ya? Gerakan bangun dari ruku disebut apa? Halo? Apa ya? Dengar jelas nggak suara Ibu? Dengar. Ya, Ibu ulangi ya, teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Gerakan bangun dari ruku disebut apa? Tidak. Apa? Tidak. Iya, betul sekali. Disebut i'tidal ya. Gerakan bangun dari ruku disebut i'tidal ya. I'tidal itu ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian gerakan diam sebentar ya, sebelum berpindah gerakan sholat berikutnya disebut apa? Ketika sholat kita diam sebentar sebelum kita melakukan gerakan berikutnya disebut apa? Disebut tumakninah ya. Disebut apa teman-teman?
Tumak ninah. Ya, tumak ninah itu adalah gerakan diam sebentar ya sebelum berpindah ke gerakan sholat yang berikutnya. Ya, disebutnya tumak ninah. Ya, sholatnya tidak buru-buru ya, jadi harus tumak ninah. Oke, teman-teman. Nah, ini coba Ibu lihat. Siapa yang bisa menyebutkan gerakan sholat dari awal sampai akhir? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya yang bisa menyebutkan gerakan sholat. Dari pertama sampai tadi ada berapa gerakan sholat yang sudah dijelaskan tadi? Ada kurang lebih ada 10 ya. Nah, dari siapa yang bisa menyebutkan? Dari pertama sampai 10. Angkat tangannya. Nah, Angkat tangannya. Kenapa enggak mau? apa lagi? Sujud. Siapa itu? Aku. Siapa? Hah? Ini aku tahu. Siapa? Niat. Habis itu. Raribel. Oke, coba Raribel. Gerakan sholat. Tadi apa saja? Yang pertama apa? Gerakan salat, takbir. Ya, terus? Siapa itu? Aca ya? Lupa. Apa-apa. Nggak usah takut ya. Sedang belajar. Apa? Yang pertama gerakan sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Berdiri tegak Menghadap kiblat. Ya. Habis itu ruku. Habis ruku Berurutan. ruku. Jadi yang pertama apa? Berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua apa? Habis itu Yang kedua baru takbiratul ihram. Ya, sambil habis membaca itu Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga apa? apa ya? Meletakkan tangan Antara pusar dan dada. antara pusar dan dada. Ruku sambil membaca Allahu Akbar. Tidak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah Duduk di ruku. antara dua sujud sambil membaca. Maaf ya berisik. Kemudian yang kelima apa? Setelah ruku apa tadi? Bangun dari ruku disebut nah, iya betul. Idal. Habis idal. Liman hamidah. Ya, setelah Habis itu itidal apa? sujud. Sujud, Membaca sujud. Ya, setelah sujud Allah. duduk di antara Terusnya maaf berisik. Tidak ada tasyahud Kemudian yang ke-8 tadi apa? Tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir. Habis itu salam akhir. Yang 10 adalah salam. Itu tadi gerakan sholat, teman-teman harus ingat ya. Aku ingat gerakannya tapi enggak. Ini ada 2.
Oke. Ilmi gerakan bangun dari ruku disebut apa, Ilmi? Istidal. Itu bisa doang. Om. Yeay, ada mau ikut Om. Aca, ya bangun dari ruku, gerakan setelah bukan bangun dari Duduk di antara dua sujud. biasa disebut juga dengan Mantap. Umit yang Oke, teman-teman. Baik. Sekarang teman-teman, ya, dilihat lagi bukunya. Please open your book to page 67. Ya, di sini teman-teman perhatikan di halaman 67. Teman-teman nanti silakan berikan tanda checklist atau tanda centang ya pada kolom yang tepat. Ya, yang pertama ini, aku berusaha melakukan sholat tepat waktu. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, diberi tanda checklist atau centang ya. Nah, teman-teman biasa melakukannya bagaimana? Ya, selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Selanjutnya yang nomor 2 nih, yang kedua, rajin sholat menjadikan diriku hidup. Ya, sholat menjadikan diriku lebih teratur. 4, aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang. 5, aku mendoakan orang agar diberi keselamatan oleh Allah. Keenam, aku rajin sholat dan terus melakukan dosa. Sudah sholat, hatiku merasa tenang. 8, aku banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silahkan teman-teman dilihat di buku paketnya di halaman 67 ya. Tanda checklist atau tanda centang di bukunya. Ke-10 dengan sholat ada ikut kepada Allah. Nah itu ada Aku ada penghapus gimana sih? Sudah teman-teman? Siapa yang sudah? Amel sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ada Amel yang sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah Naila sudah. Bu, Ranti sudah, Bu. Aji sudah, alhamdulillah. Ini sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan ya. Ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman. Yang belum nanti bisa dilanjutkan lagi ya nanti ya. Kita
sekarang lanjutkan lagi. Oke, teman-teman, next. Please open your book to page 68. Buka bukunya di halaman 68. Nah, di sini teman-teman pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di belah kanan berikut ini. Ya, buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Halaman berapa, Bu? Di halaman 68. Ya, di sini sudah ada contohnya nomor 1. Nomor 1 itu hidup bersih. Ya, berarti apa? Ini terbiasa menjaga hidup bersih. Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Alhamdulillah ya. Siapa yang belum? Silakan. Bu, halaman berapa? Halaman 68 sayang. Ya. Halaman 68 ya. Jadi teman-teman di sini ya pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan ya. Buat garis penghubung di antara soal dan jawaban. Sudah ada contohnya ini nomor 1 ya, seperti ini. Hidup bersih. Dah. Nah, ini teman-teman soal yang berada di sebelah kiri ini adalah tentang hikmah sholat ya. Hikmah sholat dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, sedangkan di sebelah kanannya ini adalah penjelasannya ya. Isi bensin. Yang nomor 2 adalah hikmah sholat, yang kedua adalah hidup tertib dan teratur. Apa hidup tertib dan teratur itu? Nah, di sini teman-teman cari penjelasan. Sudah selesai. Apakah terbiasa menjaga hidup tertib dan teratur atau sesama muslim selalu sholat berjamaah dan semangat persaudaraan ya. Kemudian hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu. Nah, penjelasannya bisa teman-teman cari di sebelah kanan ini ya. Disiplin waktu, penjelasannya itu apa? Bisa teman-teman dicari di sini. Ya. Kemudian hikmah sholat yang keempat adalah takut adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penjelasannya bisa teman-teman cari di sebelah kanan. Oke teman-teman, mohon maaf suaranya boleh dimute supaya bisa terdengar jelas ya. Selanjutnya, hikmah sholat yang kelima adalah hati menjadi tenang dan tentram. Nah, penjelasannya boleh teman-teman cari di sini, dipasangkan ya. Lalu hikmah sholat yang keenam adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ya. Jelasannya bisa teman-teman cari di sebelah kanannya, di sini dipasangkan ya. Dibuat garis penghubung ya. Oke teman-teman, ada yang sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah. Mudah ya teman-teman? Iya. Iya. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai mengerjakannya, boleh nanti dilanjutkan setelah Zoom ya. WAKT.
Setelah ini teman-teman juga boleh di halaman 69 di sini di kolom ajaran ungkam teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di buku praktek ya. Ini bersih. Nah, jika ada yang belum selesai nanti teman-teman boleh melanjutkannya Ibu, ya. waktu ibu. Iya. Nah, teman-teman, oke baik. Jadi kita tadi sudah belajar tentang gerakan-gerakan sholat ya. Jadi teman-teman harus selalu ingat apa saja itu gerakan sholat ya. Gerakan apa? Suaranya terputus-putus ya. Oke, baik teman-teman. Ibu akan ulangi kembali ya tadi tentang gerakan-gerakan sholat. Apa saja itu? Yang pertama gerakan sholat, yaitu yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, ya, sambil membaca Allahu Akbar. Ya, yang ketiga meletakkan tangan atau bersedekap ya di antara pusar dan dada ya. Dan yang keempat ruku sambil membaca Kemudian yang kelima, gerakan sholat yang kelima setelah ruku adalah i'tidal ya. Lalu setelah i'tidal sujud ya. Selanjutnya setelah sujud duduk di antara dua Sujud sama aku. kemudian gerakan yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal ya. Kemudian yang ke-9 duduk tasyahud akhir dan yang 10 adalah salam ya. Itu tadi gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Pastikan ketika sholat teman-teman sholatnya itu khusyuk, tumakninah ya. Tidak terburu-buru sholatnya. Dibaca bacaan sholatnya yang sudah kita pelajari ya ketika di kelas 2 tentang bacaan-bacaan sholat ya. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman ya hafal terus bacaan sholatnya, maka harus sering dibaca bacaan sholatnya ya. Dan juga teman-teman membaca surat Al-Fatihah ketika sholat itu wajib hukumnya ya. Jadi termasuk hukum sholat. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, kemudian teman-teman membaca surat yang lainnya ya, atau teman-teman membaca hafalan surat yang sudah teman-teman hafal ya, dibaca ketika sholat ya, supaya hafalannya ingat terus ya, tidak lupa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang, kita sudah masuk ke pembelajaran ke-6 minggu depan itu tentang kisah dan Nabi Shu'aib. Ya, baik teman-teman semuanya. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Nah, teman-teman semuanya, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan silakan. Do you understand? Teman-teman sudah paham semuanya? Baik teman-teman, jika teman-teman tidak ada yang mau bertanya, padahal Ibu senang loh kalau teman-teman ada yang bertanya. Ya baik, kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran
dan hari ini dengan membaca doa. Are you ready to pray? Ayo, Bu. 10, number 10. Can always open with the people understand we are all about to Pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya. Ya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi sudah memimpin kegiatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita istirahat dan juga pulang, kita TGS dulu ya. TGS. Bersyukur. Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk TGIS. TGIS sekolahku yang kucinta. Dimulai tetap selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yes, semangat. Allahu Akbar. Hari sudah siang, Bapak Ibu guru pulang ke rumah karena waktu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini kita telah selesai. Assalamualaikum, Assalamualaikum, besok kami akan datang. Pak Dede dan Bu Susi akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Udah di rumah duluan. Bye-bye semua.